karena alhamdulillah sampai saat ini. Yang kami hormati Pak Kades beserta stafnya, yang kami hormati Pak WPD, anggotanya, yang kami hormati Pak Babinsa, yang kami hormati Bu Pendamping, yang kami hormati pula seluruh warga masyarakat di desa Danau Sadar ini yang hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf saya tidak bisa membuka foto karena saya tidak tahu namanya. Selanjutnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas karunia-Nya kita masih diberi banyak kenikmatan yang tak terhingga, di antaranya nikmat sehat. Dengan kesehatan tersebut kita bisa beraktivitas seperti biasanya, dan juga kita masih diberi waktu yang longgar. Dengan waktu yang longgar tersebut kita tidak disibukkan dengan suatu hal yang mungkin sangat melelahkan. Selanjutnya kami di sini mohon maaf sebetulnya Pak Kapolsek, tapi beliau ada kegiatan lain, makanya beliau memerintahkan kami untuk melaksanakan menghadiri kegiatan ini. Selanjutnya kami memperkenalkan diri. Sebelumnya kami petugas Babinkas di sini menggantikan Pak Aibda Johan Astio. Kebetulan beliau adalah leteng kami, angkatan kami. Yang sudah lengkap, Boy. Untuk itu kami ingin memperkenalkan nama Ali Muryadi, angkat Aida, istri satu, anak baru satu. Insya Allah tambah lagi nanti. Semoga atas doanya seluruh warga masyarakat mendapatkan anak lagi. Program. Selanjutnya kami di sini menyampaikan terkait dengan himbauan Pak Kapolri tentang protokol kesehatan. Tadi sudah dijelaskan Pak Camat panjang lebar ya. Pada dasarnya memang betul Pak Kapolri telah himbau kepada seluruh warga masyarakat terkait dengan COVID ini. Pada dasarnya khususnya di Kabupaten Selatan tadi sudah dijelaskan Pak Camat, kita itu bukannya turun akan tapi naik, makin naik ya. Nah, pada sebetulnya maunya kita mau turun yang terkena atau yang terjangkit yang namanya virus corona tersebut, tapi kenyataannya seperti itu. Secara nasional memang betul seluruh Indonesia jumlah yang terkena atau terpapar memang semakin naik. Untuk itu mungkin warga masyarakat kami harapkan lebih istilah lagi dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan, di antaranya memakai masker. Terima kasih para hadirin semuanya yang telah memakai masker di sini, dan yang belum mungkin kita harapkan memakai dalam beraktivitas apapun, karena masker salah satu mengantisipasi penyebaran virus COVID tersebut melalui kita dalam berbicara atau apa-apa kita sering bersilaturahmi sama kekawanan sama masyarakat. Sedangkan virus tersebut penyebarannya diantaranya melalui mulut, hidung. Nah, mulut tersebut ada namanya liur kan. Nah, apabila kita berbicara pasti kadang-kadang liurnya keluar. Nah, untuk itu virus tersebut bisa tumbuh, artinya bisa menyebar ke tubuh kita. Untuk itu kita harus waspada. Minimal tadi sudah dijelaskan, kita memakai masker itu yang putih, tidak jadi hitam, minimal di mulut ya, di muka, karena sudah beli masker tersebut ya. Dan untuk itu selain itu juga kita dianjurkan untuk sering-sering mencuci tangan. Karena apa? Kita tidak tahu kita tadi habis memegang apa, memegang wadah kah, atau bekas teman atau bekas siapa, ibaratnya kan megang meja bekas siapa. Nah, bisa terjangkit apabila virus tersebut ada di situ. Untuk itu kita harus sering-sering cuci tangan, dan juga kita harus selain mencuci tangan harus menjaga kerumunan, artinya menjauhi yang sifatnya kerumunan, karena kita tidak tahu si A si B-nya apakah beliau terpapar atau tidak.
Kalau tidak ya syukur alhamdulillah. Akan tapi kalau terpapar kita bisa-bisa terpapar juga, artinya terkena virus tersebut. Apalagi mohon maaf kami informasikan warga masyarakat yang umurnya yang sudah sepuh, yang sudah senja, mungkin 50 tahun ke atas, atau yang bawah, atau balita, bawah 5 tahun bahasanya gitu kan, itu imun kita sangat tidak bagus, ya. Apabila ada virus terpapar pada tubuh kita, nah karena imun kita lemah, virus tersebut bisa merajalela dalam tubuh kita. Nah, kami informasikan istrinya komandan kami, Pak Kasal Lantas, beliau karena mempunyai penyakit bawaan, ya, umurnya kurang lebih kami, karena beliau mempunyai penyakit asma, karena beliau kerja di kesehatan, kebetulan pas saat ada pasien masuk, belum keluar apakah beliaunya tersebut terjangkit COVID tersebut atau tidak. Setelah keluar swabnya sudah jelas bahwasanya beliau mengidap penyakit corona tersebut. Akan tapi sudah terlanjur seluruh perawat atau seluruh pegawai di ruangan tersebut terkena penyakit yang namanya corona tersebut. Itu tadi kebetulan beliau punya penyakit asma, hanya jarak 1 minggu, ya, bukan mendahului Tuhan, hanya jarak 1 minggu beliau dipanggil yang puasa, ya, artinya meninggal. Itu sebagai salah satu guru bagi kita, salah satu sebagai pengalaman bagi kita yang masih hidup, ya, yang masih hidup. Nah, itu. Saya kira orang yang bisa seperti itu. Kita tidak mau guru-guru yang lain, pengalaman yang lain yang sudah terjadi menimpa pada kita. Apa daya, apa istilahnya, kalau bahasa Jawa itu muspro, tidak ada harganya lagi, sudah terlanjur bagaimana? Nah, ini yang kita harapkan, yang belum terjadi ini kita mengantisipasi jangan sampai terjadi kepada diri kita, keluarga kita, apalagi masyarakat secara luas. Itu tadi terkait dengan COVID-19. Terus sekarang terkait dengan perayaan tahun baru dari Polres Bali Selatan telah mengeluarkan himbauan terkait dengan perayaan tahun baru. Diharapkan jangan istilahnya merayakan dengan berlebihan, ya. Apalagi mohon maaf nanti warga masyarakat yang mendapat dana bantuan ini digunakan untuk pesta koya, ya, sangat-sangat salah sekali, ya. Maksudnya pemerintah, artinya pemerintah itu dari Bapak Presiden sampai Pak RT itu pemerintah, ya. Nah, artinya pemerintah pusat itu memberikan bantuan kepada warga masyarakat terkait dengan COVID ini untuk membantu, minimal membantu lah, ya, yang sifatnya konsumtif, contohnya untuk beli beras, untuk beli makanan, mungkin ada yang makan sagu, khusus sagu, ini nggak ada sagu ya, kalau di Rian mungkin sagu kan, ketela, ya, dan di sini ada beras, untuk beli beras, gitu, ya, untuk beli lauk pauk, nah, khusus belikan itu, jangan belikan HP, ya, jangan belikan, mohon maaf, yang hobi minum minuman keras, nah, apalagi itu, udah melanggar undang-undang lagi, ya, undang-undang Perda. Nah, karena siapa minum minuman keras, alkoholnya di atas 5% di tempat umum bisa dipidana. Itu undang-undang Perdanya seperti itu, ya. Mohon maaf yang hobi atau yang suka minum minuman keras, kalau minum air putih ya alhamdulillah, karena air putih banyak apapun tidak ada efeknya, kan begitu, ya. Nah, terkait dengan minuman keras. Kembali lagi, kami harapkan kita harus bijak, kita harus pandai dalam berbelanja, dalam membelanjakan bantuan ini tadi, ya. Kalau yang mungkin sakit, ibaratnya kan belikan yang sakit, kita berobat dulu kan, gunakan yang bijak pokoknya, ya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mungkin bisa kita sambung lagi di kemudian hari yang biar panjang lebar, karena sekarang sudah agak siang, belum ada proses pembagian ya Pak, ya. Ya, kami akhiri, lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesarnya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal beberapa hari lagi. Karena mana kami pemerintah desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempercepat BLT ini, karena ini memang hak masyarakat dan
yang harus diterima oleh bahwa artinya di situ adalah salah satunya untuk penerima BLT itu tidak diperbolehkan untuk menerima prakerja. Artinya ada kartu prakerjanya. Nah, dengan menyingkronkan itulah, sedangkan duit ini ataupun uang ini harus diserahkan oleh desa kepada masyarakat, memang hak masyarakat. Jadi saya mohon pengertian daripada masyarakat saya, artinya bagaimanapun caranya supaya kita ini supaya lebih baiknya. Yang kami hormati Kepala Desa Danau Sadar Pak Gunadiani, Pak Tiang Budi, Ketua BPD, seluruh perangkat desa, kemudian Pak Ali mewakili Polsek Dusun Selatan, ada Pak Agus mewakili Ramil 10 Buntok, pada namanya Juti baguslah, Pak Polsek Juti Jawa. Ada. Bapak, Ibu sekalian, seluruh undangan yang hadir di sini, warga Danau Sadar, khususnya para penerima BLT dana desa di tahun ini. Alhamdulillah, ucapan syukur kita sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kelapangan waktu, keringanan langkah untuk sama-sama berkumpul di sini. Mohon maaf saya agak terlambat dari Pak Kades datang karena ada beberapa hal yang harus kami kerjakan di kantor. Yang pertama, ucapan terima kasih kami kepada pemerintah Desa Danau Sadar, karena secara umum, kecuali mungkin pembagian BLT-nya Pak, kecuali waktu pembagian BLT, tapi secara umum Desa Danau Sadar adalah desa yang pertama merampungkan seluruh proses tata kelola keuangan di Kecamatan Dusun Selatan. Yang lain masih memperbaiki, perbaikan dan lain-lain. Desa Danau Sadar adalah desa yang pertama. Saya kira ini patut diapresiasi dulu oleh seluruh warga di sini, bahwa prosesnya tidak terlambat, bahkan berdahulu dari tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, kalaupun BLT-nya mungkin di lain sudah dibagi, di sini hanya hari ini, maka tadi biar berdahulu, kenapa hanya dibagi? Pak Kades tadi menyampaikan sedikit bahwa memang ada beberapa pertimbangan yang harus dirundingkan dulu sebelum menyalurkan. Artinya supaya apa? Supaya BLT-DD ini tetap tersalur seperti keinginan warga, kemudian pemerintah desa pun tidak menabrak